mahasiswa ingin memperdalam, banyak materi-materi yang sudah ada di internet ya, juga ada di buku ya. Jadi nggak melulu dari Bunda, kalau hanya melulu dari Bunda, nanti perkembangan ilmu Anda kurang luas ya. Jadi seperti biasa Bunda ingatkan, pembelajaran andragogi, pembelajaran orang dewasa, yaitu kita harus banyak mencari sendiri ya, sedangkan dosen hanya fasilitator. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang yang pertama, yaitu pengertiannya, yang kedua tujuan, yang ketiga target, yang keempat prinsip, dan yang kelima program bina diri, yang keenam Mas Ahmad Alfandi senyum terus ini, bahagia kayaknya ya. Ya. Jadi, puasa tuh. Puasa beduk ya. Oke, yang keenam nanti tanya jawab ya. Mungkin adik-adik boleh nanti sharing ya, sharing gimana ya, sharing. Boleh juga menyangga, boleh juga menambahin. Oke. Sekarang pada topik pertama, pengertian ya. Bina. Bina itu adalah membangun atau proses penyempurnaan agar lebih baik ya. Contoh, membina rumah tangga, yaitu membangun ya, membangun kehidupan dua insan supaya lebih sempurna gitu ya. Nah, bina itu artinya membangun supaya lebih baik. Diri itu sang diri siapa? Yaitu seseorang. Jadi, bina diri ini adalah sebuah usaha. Usaha bagaimana untuk membangun diri individu ini supaya dia menjadi makhluk sosial yang baik ya, yang bermanfaat ya. Melalui apa? Yaitu melalui pendidikan yang terutama itu di keluarga ya. Karena anak bertumbuh dan berkembang pertama kali adalah di keluarga ya. Keluarga sebagai model ya, terutama seorang ibu ini ya. Kemudian pendidikan di mana lagi setelah di keluarga? Di sekolah ya. Selanjutnya di masyarakat di mana seseorang itu berada ya. Ada istilah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Supaya apa nantinya itu? Supaya seseorang tadi itu bisa mewujudkan kemandirian. Kemandirian dalam hal apa? Kemandirian dalam keterlibatannya dalam kehidupan sehari-hari secara memadai. Oke. Nah, sekarang berlanjut di sebab yang kedua ya, tujuan bina diri ya. Semua hal pastinya punya tujuan ya. Anda kuliah tujuannya apa? Untuk sarjana. Untuk apa tujuannya? Untuk apa? Mas Ari Krisna? Ya, semua punya tujuan ya. Tujuannya ingin nanti kalau lulus jadi PNS misalnya, amin ya. Amin. Hidup lebih layak, amin gitu ya. Nah, semua hal punya tujuan ya. Tujuannya itu ada dua, ada jangka pendek, ada jangka panjang gitu ya. Jadi kalau bina diri ini tujuannya adalah mengembangkan kemampuan anak berkebutuhan khusus dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Jadi nantinya anak berkebutuhan khusus tersebut tidak lagi tergantung pada orang tua, orang lain, baik secara sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial ya. Jadi
tujuan ini harus dilandasi oleh keikhlasan ya. Jadi kesadaran bahwa kita sebagai orang tua nggak mungkin akan mendampingi anak-anak selamanya ya. 24 jam selamanya. Semua orang berbatas waktu. Apalagi orang tua yang sudah usia lanjut seperti Bunda ya, hanya tinggal sisa ya, sisa kehidupan. Jadi disitulah pentingnya kita memberikan pembinaan pada diri seseorang, terutama anak berkebutuhan khusus, supaya jadi seseorang yang berarti bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, juga orang lain. Nggak lagi bergantung pada orang lain, orang tua ya, hanya bergantung pada Allah ya, tentunya dengan usahanya sendiri ya. Karena kalau anak kebutuhan khusus terlalu dimanja, apa-apa diturutin, apa-apa dibantu, apakah orang tua merasa bahwa orang tua akan selamanya mendampingi ya? Kalau tidak dilatih sejak awal, maka kasihan anak-anak itu ya. Oke, ya. Kemudian sekarang pada targetnya ya, target kebutuhan khusus pada Bina Diri dan Bina Gerak ini, contohnya ya, target khusus misalnya untuk anak-anak yang disabilitas daksa, misalnya poliomyelitis, cerebral palsy, musculus dystrophy, amyotomia, ya. Kemudian anak-anak yang memiliki penyakit yang disebabkan gangguan fisik, misalnya neurologis, ya, kognital, visual, atau gangguan 2 atau lebih yang disebut biasanya kita sebut dengan multiple handicap, ya. Jadi misalnya nih, untuk anak poliomyelitis. Nah, dia dalam targetnya apa? Misalnya anak itu kesulitan untuk makan ya, untuk makan. Jadi kita harus mempunyai program bagaimana caranya anak yang mengalami poliomyelitis tersebut bisa makan mandiri ya. Misalnya harus bagaimana caranya bisa membersihkan diri sendiri ya, seperti itu ya. Oke, sekarang kita beranjak ke bab keempat, yaitu prinsip bina diri ya. Jadi prinsip ini adalah sesuatu yang harus kita pegang teguh ya. Dalam prinsip bina diri ini ada 4 hal ya yang harus kita pahami. Yang pertama, prinsip fungsional. Yang kedua, prinsip suportif. Yang ketiga, prinsip evaluasi. Dan yang terakhir adalah prinsip activity of daily living. Biasa kita sebut dengan ADL, ya. Oke, kita bahas satu persatu. Misalnya yang pertama prinsip fungsional, fungsinya apa ya, fungsinya. Kalau dalam pendidikan struktural misalnya ya, ada guru, ada ini ya, ada guru, ada kepala sekolah. Kalau di kampus ada dosen, di atasnya dosen ada rektor. Semua 4. Kaprodi, ada wakil dekan, ada dekan, di atas lagi wakil rektor 4, wakil rektor 3, wakil rektor 1, dan rektor. Terus yayasan gitu, itu struktural. Kalau fungsional adalah fungsi, contohnya dosen, fungsinya apa? Memberikan cahaya, ya, memberikan cahaya ilmu, ya, mencahayakan orang lain, ya. Oke, kalau jenengan apa fungsinya? Jenengan semua fungsinya adalah agen perubahan, ya, agen perubahan bagi Indonesia ini supaya lebih maju. Nah, kalau kaitannya dengan bina diri ini, jadi ada prinsip fungsional, keberfungsian. Jadi di sini kita akan memberikan
layanan, ya, dalam bentuk latihan-latihan supaya menguatkan fungsi otot dan sendi, ya, dengan tujuannya untuk meningkatkan fungsi gerak otot dan sendi agar mencapai gerak yang optimal dengan standar gerak, yaitu RUM, ya, 0 sampai 5. Nah, ini bisa jenengan lihat lagi materinya yang kemarin di disabilitas daksa itu, ya, ada di situ, ya. Kalau 0 itu gimana? 0 tidak ada daya sama sekali, 1 bagaimana, itu coba dibuka lagi, ya. Kemudian yang kedua adalah suportif, ya. Suportif itu apa sih suportif? Hari Krishna? Kebetulan yang Bunda lihat Hari Krishna ini, ya. Support. Apa support? Support system, ya. Prinsip suportif, bantuan, ya. Jadi di sini kita harus memberikan latihan pembinaan ke dalam diri anak-anak berkebutuhan khusus berupa motivasi, percaya diri. Nah, jangankan anak-anak berkebutuhan khusus, kita pun terkadang tidak percaya diri, ya. Dan kita pun kadang butuh itu motivasi dari orang lain, ya. Apalagi anak-anak istimewa. Jadi mereka sangat membutuhkan motivasi dari kita, ya. Supaya apa? Anak-anak ini bisa mengembangkan kemampuan. Nah, Bunda sering mengatakan, kita ini adalah makhluk cahaya yang tugasnya mencahayakan orang lain dengan cahaya yang kita miliki. Ya, kita semua adalah hamba Allah sebagai instrumennya untuk membawa kemakmuran di muka bumi. Bagaimana kita akan memberikan motivasi kepada anak-anak kalau kita sendiri nggak punya motivasi? Jadi intinya, terapkan pada diri sendiri, kemudian berikan motivasi kepada anak-anak bahwa semua kita yang dihadirkan di muka bumi ini adalah kepanjangan tangan Allah untuk membawa kita ini punya cahayanya sendiri, punya bakat, punya minat, ya, untuk sukses. Nggak mungkin Allah Sang Maha Kuasa menghadirkan hambanya di muka bumi ini untuk menjadi orang gagal. Jadi semuanya dihadirkan ke muka bumi ini untuk menjadi orang sukses. Begitu pula dengan anak-anak berkebutuhan khusus, ya. Jadi diperankan pada anak-anak berkebutuhan khusus, ini loh, kamu dihadirkan muka bumi ini, bersyukur, nak, bersyukur. Misalnya ada di antara anak-anak berkebutuhan khusus tidak bisa melihat, misalnya. Iya, kamu tidak bisa melihat dengan mata, tetapi kamu bisa melihat dengan hati. Hatimu lembut, kamu peka, gitu, ya. Jadi jangan hanya terfokus pada kekurangan. Banyak banget kelebihan-kelebihan yang melekat pada anak-anak berkebutuhan khusus yang perlu disyukuri, perlu dikembangkan, ya, seperti itu, ya. Oke, jadi setelah suportif itu kemudian selesai, ya. Nah, kita pada terakhir, ya, pada program bina diri. Jadi kita semua punya program, ya. Jadi anak-anak berikan program sesuai dengan kebutuhan mereka, ya. Jadi misalnya dalam kelas itu ada 5 anak ABK. Jadi nggak semuanya sama, ya. Kita identifikasi dulu, kita asesmen, ya. Nah, jadi semua hal itu ada tujuannya, ya. Juga program bina diri ini tujuannya adalah sebagai upaya, ya. Upaya kita, ya, upaya pendidikan yang dilaksanakan oleh keluarga, oleh sekolah,
oleh masyarakat agar anak berkebutuhan khusus ini mandiri, ya. Jadi nggak bisa berdiri sendiri. Jadi seperti ini harus support system, ya. Jadi kalau misalnya anak, terutama nih ya, anak berkebutuhan khusus yang mendapat penerimaan diri dari keluarga, insya Allah, ya, dia akan jadi pribadi yang mandiri, ya, pribadi yang percaya diri. Nah, tetapi terkadang di luar keluarga itu ada seseorang yang meredupkan cahaya anak, ya, gitu ya. Entah itu tetangga, ya, entah itu guru, pasti ada, ya, gitu ya. Jadi tetap kita sebagai orang tua harus tetap memotivasi, ya. Jadi kembali lagi pada program. Jadi program ini adalah serangkaian itu bertahap, ya. Serangkaian kegiatan pembinaan dan latihan yang dilakukan oleh guru profesional, ya, secara terprogram sesuai kebutuhan. Siapa guru profesional itu? Guru profesional itu Anda, ya. Anda calon guru profesional, oke, ya. Jadi dalam program Bina Diri ini, sayang, ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6, ya, ada 6. Yang pertama, kebutuhan merawat diri. Yang kedua, kebutuhan menolong diri. Yang ketiga, kebutuhan komunikasi dan sosialisasi. Kemudian yang keempat, kebutuhan keterampilan hidup. Yang kelima, kebutuhan keselamatan diri. Yang keenam, kebutuhan mengisi waktu luang. Jadi, keenam hal ini adalah satu kesatuan program yang komprehensif, ya, menyeluruh, ya, tersistem itu nggak bisa tersistem itu ya serangkaian gitu, ya, nggak bisa dipisah-pisahkan. Namanya sistem itu istilahnya ya seperti kita makan, butuh piring, butuh sendok gitu, nggih. Nah, kemudian keenam hal ini mari kita bahas satu persatu, nggih. Jadi contohnya merawat diri. Nah, bagaimana kita memberikan bimbingan kepada anak-anak berkebutuhan khusus itu bagaimana cara memelihara tubuh, ya. Contoh seperti mandi, gosok gigi, merawat rambut, dan memelihara kesehatan. Gimana cara mandi yang bersih itu, ya? Bagaimana, ya? Pakai sabun, digosok gitu. Terus bagaimana cara menggosok gigi dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari samping, seperti itu, ya. Jadi kemudian merawat rambut, jangan sampai rambut itu sampai berkutu, ya. Nggak enak berkutu, nggak konsentrasi nanti belajarnya, ya. Diajari harus keramas minimal itu 2 kali gitu, ya. Nggak enak kalau punya kutu tuh kan nggak konsentrasi lagi, ya. Jadi kemudian juga bagaimana cara BAB, ya, membersihkannya, ya, membersihkan ketika setelah menstruasi, nah seperti itu, ya. Bagaimana kalau mohon maaf kalau cebok, ya, dari arah depan ke belakang, kenapa? Kalau dari belakang ke depan kan kotorannya nanti ke depan, ya, nanti jadi penyakit, ya. Bagaimana kalau misalnya BAB atau BAK di kamar mandi umum, ya, kalau bisa membersihkannya dengan air yang mengalir, ya, karena air yang ada di bak itu kadang sudah banyak kumannya yang menyebabkan gatal gitu, ya. Oke. Kemudian contohnya kalau menggosok gigi bagaimana, naruh pastanya bagaimana, ya, sebesar biji jagung, nggak belewer banyak gitu, ya.
Kemudian kalau ngerawat rambut bagaimana? Disisir ya, tiap hari disisir. Itu kan seperti ini apa? Eh, juga memijat saraf-saraf otak ya, disisir, kasih sampo gitu ya. Kemudian yang terpenting juga jadi kita juga ini sayang, mengajarkan tentang anatomi dan otonomi. Anatomi itu bagi apa? Bagian-bagian tubuh, misalnya mulut, dada, tangan, kaki, ya, anggota-anggota tubuh, ya. Kemudian otonomi. Otonomi adalah daerah kekuasaan. Jangan sampai orang lain ya memegang bagian-bagian tubuh yang nggak boleh dipegang. Ya misalnya boleh bersentuhan tangan, salim, itu boleh. Tetapi kalau seseorang lain sudah pegang dada, ya, pegang alat kelamin, pegang paha, ya, jadi kita pahamkan itu tidak boleh, ya, dilarang. Karena apa sayang? Banyak, ini bukan kata Bunda ya, ini memang kenyataan. Ya, dulu Bunda pernah bekerja di SDN Ketintang 2 Surabaya, ya. Di sana ternyata ada beberapa siswa ya yang mendapatkan bullying, ya. Ketika siswa tersebut ini apa? Ingusnya keluar gitu ya, dihina-hina, nggak ada yang ini ya, apa temennya ini punya inisiatif untuk ayo membersihkan gitu ya. Nah itu, kalau hal seperti itu yang perlu dipertanyakan adalah gurunya ya. Kemudian juga banyak anak berkebutuhan khusus yang mendapat tindakan bullying ya, secara mental, sosial, bahkan pelecehan seksual ya. Ya maka itu anak-anak harus dibekali pemahaman tentang otonomi dan anatomi. Dilarang keras orang lain memegang area sensitif ya, area wajah, bibir, dada, perut, bagian bawah, alat genital ya, dan lain sebagainya ya. Anak-anak berkebutuhan khusus, terutama anak C ya, tolong tidak dibekali otonomi oleh orang tua terutama, sangat berbahaya ya. Karena mudah diajak. Jadi harus dibekali ya. Jadi merawat diri itu bukan hanya mandi, gosok gigi, merawat rambut, bukan itu ya. Tapi merawat dirinya nih loh harus dirawat. Jangan sampai dirusak oleh orang lain. Harus dijaga ya. Harus dijaga lahir dan batin. Jangan sampai orang lain, jangan sampai mengizinkan orang lain merusak anak ya, merusak seorang diri anak berkebutuhan khusus dalam dirinya, dalam mentalnya juga ini apa? Fisiknya ya. Walaupun diberi imbalan apa-apa ya. Ayo, ini ada boneka, kamu mau ikut aku? Jangan. Kasih mobil-mobilan, kasih permen ya. Harus menolak. Nah, kemudian yang kedua, activity daily living ya. Activity daily kita bersihkan tempat tidur gitu ya. Apalagi anak-anak yang sudah anak-anak yang sudah pubertas ya. Kadang kalau mens itu ya, kadang boncor. Nah itu bagaimana cara membersihkan sendiri? Membersihkan tempat tidurnya sendiri, spraynya lah ya. Kemudian anak-anak kebutuhan khusus yang sudah remaja, laki-laki, kadang mimpi basah. Nah, bagaimana itu ya? Harus membersihkan celana dalamnya, membersihkan celana, masa orang tua terus kan enggak ya? Jadi dibantu. Ayo ini, nak, gini nak, ayo dibersihkan, yuk. Ayo, ayo membersihkan yuk, gitu ya.
Terus kemudian kegiatan makan dan minum. Jadi jangan, orang tua nggak boleh terlalu memanjakan. Oh misalnya ada anak cerebral palsi, tangannya layu, ditulang terus. Iya kalau orang tuanya selamanya hidup. Nah, orang tua kan milik Allah. Kalau Allah sewaktu-waktu memanggil orang tua, kemudian anak tidak dilatih untuk mandiri, kita bisa berpikir bagaimana akhirnya anaknya ya. Kasih sayang yang gratis tuh kasih sayang Allah dan orang tua ya. Gitu. Oke. Kemudian lagi membersihkan ya tadi lagi membersihkan diri setelah BAK BAB ya. Bagaimana kalau BAB membersihkannya itu bagaimana ya, pakai tangan kiri ya ke belakang, nah seperti itu. Kemudian membersihkan diri pre dan post menstruasi itu ya. Berapa kali harus ganti pembalut ya. Kalau udah penuh tuh ya diganti, jangan sampai penuh lah ya. Kemudian kalau sebelum membuang itu harus dicuci dulu ya. Kemudian cuci bersih, dibungkus koran, dibungkus resep, baru taruh tempat sampah ya. Oke sayang, kemudian membantu aktivitas rumah ya. Jadi anak-anak, marilah kita beri bekal, enak nyapu nak. Walaupun nggak bersih nggak apa-apa ya. Itu biasakan, nyapu, masak gitu ya. Oke ya. Oke, kemudian kebutuhan komunikasi. Jadi kebutuhan komunikasi ini sangat penting. Ada kebutuhan komunikasi, komunikasi ekspresif dan komunikasi reseptif. Jadi komunikasi ekspresif itu menjawab nama dan identitas keluarga ya. Nah, ini penting sekali ini ya. Terutama bagi anak-anak yang C ya. Namanya siapa, alamat rumahnya mana, orang tuanya siapa, namamu siapa, itu harus nge. Kemudian komunikasi reseptif, memahami apa yang disampaikan orang lain ini ya. Jenengan semua pasti bisa ini ya, caranya bagaimana. Kemudian karena waktunya ini ya, kita kemudian kebutuhan sosialisasi ya. Jadi anak-anak ini kita bimbing bagaimana dia itu tidak mengucilkan diri sendiri ya. Orang lain akan menerima kita kalau kita sudah menerima diri kita sendiri. Begitu juga dengan anak-anak berkebutuhan khusus ya. Jadi kita munculkan rasa percaya diri supaya dia menerima diri sendiri. Di balik kekurangannya pasti ada kelebihannya. Nggak bisa hidup sendiri karena manusia adalah makhluk sosial, butuh orang lain ya. Kemudian juga kalau sosialisasi bagaimana keterampilan bermain, nggak carpe diem gitu ya. Bagaimana juga berinteraksi, berpartisipasi dengan kelompok, kemudian ramah dalam bergaul, tanggung jawab gitu ya, nggak cemberut terus ya, merasa dunia ini gelap gitu ya. Kemudian juga ini bukan hanya untuk ABK yang fisik ya, tetapi juga anak cerdas istimewa itu termasuk kebutuhan khusus juga ya. Karena kadang anak cerdas istimewa dan berbakat ini kalau emosinya tidak dilatih, tidak dibina dirinya, maka dia kadang merasa sombong ya, merasa lebih tinggi dari orang lainnya. Dan parahnya nanti kalau tidak dibina akan merendahkan orang lain. Inilah aku pinter lain nih lo Kak Iso, nah gitu. Nggak boleh seperti itu ya, jadi harus kita bina. Oke ya. Oke, kemudian kalau untuk anak-anak intelektual, bagaimana dalam kebutuhan sosialisasinya? Jadi harus kita pahamkan, berikan fondasi bahwa harus percaya diri dan menolak apapun tindakan bullying atau bulimia ya. Karena siapapun yang dihadirkan ke muka bumi ini, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus, bukan untuk direndahkan, bukan untuk dijadikan objek atau tindakan perundungan orang lain. Itu ya. Ya. Kemudian yang A, B, C, D ya. Keempat, keterampilan hidup.
Contoh, keterampilan hidup apa? Menggunakan uang, keterampilan berbelanja, keterampilan bekerja. Contoh anak-anak berkebutuhan khusus kita ajak ke Indomaret, kita belanja di situ. Oke, oke, ini sudah tarhem. Kemudian keselamatan diri. Jadi keselamatan diri ini bagaimana anak-anak berkebutuhan khusus itu bisa melindungi dirinya, menghindari dari bahaya benda tajam dan runci, menghindari dari bahaya api dan listrik, juga menghindari bahaya binatang. Oke ya? Oke. Yang terakhir nih ya, yang terakhir adalah kebutuhan mengisi waktu ya. Kebutuhan mengisi waktu luang ya. Jadi kita semua sama oleh Allah diberikan waktu 24 jam ya. Sebisa mungkin dalam waktu 24 jam itu kita menghasilkan sebuah karya ya. Begitu juga dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Mari kita bimbing mereka untuk menghasilkan sebuah karya ya yang bermanfaat bagi dirinya sendiri juga orang lain ya. Jadi meninggalkan kenangan indah. Misalnya contoh nih, kalau di rumah nih ada tanah kosong, diajak menanam cabai ya, nanti beberapa bulan kemudian dipetik cabainya, atau menanam terong, kalau punya lahan luas menanam kangkung, nanti dirawat, dipanen, dijual, dimasak sendiri. Merawat hewan misalnya ayam, telurnya bisa digunakan dan lain sebagainya. Oke adik-adik mahasiswa ya, sekiranya ada waktu 15 menit ini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bunda nih ada yang ada yang bermanfaat ya. Jadi ada waktu nih 15 menit. Mungkin jenengan mau ada yang ditanyakan gitu? Enggak ada yang ditanyakan? Halo? Halo? Ada yang ditanyakan? Ada, Apa Bu. sih? Betul. Nggak ada ya? Sudah jelas semua ya? Oke. Udah, gitu. Gimana ini? Mungkin menambah mungkin sharing pengalaman. Betul, Tante? Ya, saya Bu. Mungkin apa, monggo. Ini bukan menambah atau apa ya, tukar pengalaman saja dan mohon bimbingannya sama Ibu Bunda Tati. Nggih, monggo. Mas Hari maju. Selalu semangat ini. Monggo, Mas. Ya, masalah motivasi Bu, kalau motivasi itu kan saya itu sering bergabung sama teman-teman juga. Motivasinya itu ada kasus seperti ini saya cerita, orang tuanya itu anaknya itu kecelakaan, amputasi tangan. Nah, amputasi tangan, anaknya itu kalau keluar ya ibaratnya itu minder lah. Ya bukan lagi untuk memulihkan dirinya sendiri, itu sangat susah sekali. Itu yang diamputasi. Tangannya, Bu. Tangan. Iya, tangan kanan atau tangan kiri? Tangan yang kiri. Oh, kiri ya. Lah ini baru aja nih, ini baru perkenalan berapa hari nih, 1, 2, 3 mingguan ini saya sering komunikasi dengan anaknya, dengan ibunya.
ibunya itu sering mengasih, Mas tulung Mas, anakku lumbeno, ibaratnya bahasa Jawanya seperti biar anak saya itu tumbuh lagi nggak seperti ini. Sekarang kan di rumah merundung, nggak ada kegiatan, kalau keluar itu malu. Iya. Ya itulah, karena dia dulunya non disabilitas, sekarang disabilitas. Nah sekarang ini saya pelan dulu, susah sekali untuk mempercayakan dirinya, untuk menundukkan dirinya untuk percaya diri itu susah. Berapa tahun kecelakaannya ya? Sudah 4 tahun, kalau nggak salah 5 tahun ini. Itu ya. Oh lama sudah ya berarti ya. Iya, karena kan beda Bu, kalau di kota sama desa kan beda Bu. Kalau di desa itu kan kalau orang disabilitas pasti kan banyak yang tadi kan bully itulah pasti itu. Dengan keadaan seperti itu, saya tuh bukan mengeluhnya itunya mengunjungi ke rumahnya itu yang kesusahan.